Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaifullah Baihaqi dari kelas B5 dengan mata kuliah Kreatif Konten PAI. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, sebelumnya karena kan saya belum punya laptop, belum punya fasilitas yang memadai, saya menggunakan handphone saja Pak. Mohon maaf sebelumnya, harap maklum ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Kemarin Bapak memberikan tugas tentang membuat PPT apa yang kita ajarkan, kemudian membuat video yang kita ajarkan dengan PPT tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Apa sih kalam? Apa sih ilmu kalam? Mohon maaf, ilmu nahwu. Ya. Nahwu ini apa sih? Jelasnya nahwu ini sudah tidak asing didengarkan baik di kalangan pondok pesantren, apalagi itu sudah tidak asing lagi dengan ilmu nahwu. Saya akan mengutip sedikit tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang menjadi salah satu cara orang itu bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul. Jadi kalau kita ingin bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul itu, salah satu caranya adalah dengan mempelajari ilmu nahwu tersebut. Nah, di dalam ilmu nahwu itu terdiri dari beberapa bab, dan salah satunya akan saya jelaskan di sini. Baik, saya akan menjelaskan 2 bab saja dari beberapa bab ilmu nahwu tersebut. Yang pertama adalah bab kalam. Yang kedua bab i'rab yang saya jelaskan. Bab kalam, kita masuk pada bab kalam. Bab kalam, kalam itu apa sih? Kalam adalah lafaz yang tersusun-susun yang berfaedah dengan disengaja. Contoh, Ja'a Zaidun. Ya. Jadi di dalam bab kalam itu kalau di bahasa Indonesia mungkin kalimat, tapi kalau di ilmu nahwu, ilmu kalam itu beberapa kalimat itu dinamakan kalam. Baik, saya lanjutkan. Syarat-syarat kalam ada 4, yaitu yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang terakhir adalah wadhu. Apa sih lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ja'a, alhamdulillah, lah itu dinamakan lafaz, yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Beda dengan kalau saya mengucapkan seperti ini, saya presentasikan, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lah, ini tidak dinamakan lafaz. Yaitu lafaz yang dinamakan lafaz dalam bab kalam adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Seperti contoh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah itu adalah lafaz. Yang kedua yaitu murakkab. Murakkab adalah lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Setelah kita membahas lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Lalu murakkab. Murakkab adalah lafaz yang tersusun, yaitu murakkab adalah secara singkatnya ada beberapa lafaz yang menggunakan bahasa Arab. Lah itu lafaznya itu terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Contoh, Ja'a Zaidun. Nah, ini memiliki 2 lafaz, 2 kalimat, yaitu Ja'a dan Zaitun. Nah, ini dinamakan murakkab. Lalu yang selanjutnya yaitu mufid. Mufid adalah kalimat yang menunjukkan makna secara sempurna. Ya, apa sih maksudnya makna secara sempurna? Makna itu arti. Ja'a Zaitun, telah datang Zaid. Zaid telah datang. Lah itu sudah menunjukkan makna, sehingga orang yang sehingga orang yang mendengar itu tidak bertanya kembali. Seperti saya ngomong kepada teman saya, Amr telah datang. Lah itu kan sudah menunjukkan arti secara sempurna. Beda dengan saya mengucapkan Ja'a telah datang doang. Lah ini kan masih bertanya-tanya siapa yang datang, apakah itu Amr atau Zaid. Nah, jadi intinya mufid itu lafaz atau kalimat yang menunjukkan makna secara sempurna sehingga orang yang mendengarkan tidak bertanya kembali. Ya. Syarat yang terakhir adalah wadhu, disengaja dengan bahasa Arab. Maksudnya apa?
orang, perkataan, ya. Kalam tadi kan ucapan, ya, suara. Suara orang yang gila atau orang yang mabuk itu tidak dinamakan kalam, ya. Disengaja, maksudnya disengaja itu orang yang waras, orang yang melek, orang yang nganu, lah itu dinamakan lafaz. Terus dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi percuma kalau saya mengucapkan seperti ini kan bahasa Indonesia ini tidak dinamakan kalam. Disengaja, memang disengaja, tapi tidak dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Selanjutnya contoh kalam. Nah, mohon maaf tadi saya tidak memberi contoh di sini, tapi saya memberi contoh kepada slide selanjutnya. Contoh kalam. Contoh yang sudah kalam. Ja'a zaitun. Lah, contoh ini sudah dinamakan kalam. Kenapa? Kita lihat tadi syarat-syaratnya kalam. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Syarat-syarat kalam ada 4. Yang pertama, lafadz. Lafadz tadi kan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Lah, kita lihat contoh ini. Ja'a zaitun. Lah, ja'a zaitun kan ini termasuk huruf hijaiyah. Beda dengan tulisan contoh yang sudah kalam ini. Ini belum lafadz, ya. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua yaitu murakkab. Lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ja'a zaitun ini sudah terdiri dari 2 kalimat, yaitu ja'a dan zaitun. Nah, berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi. Lanjut. Yang ketiga, mufid, kalimat yang menunjukkan makna secara sempurna. Ja'a zaitun artinya yaitu zaid telah datang. Lah, ini kan sudah sempurna sehingga orang yang mendengarkan tidak bertanya lagi. Beda dengan ja'a doang. Telah datang. Lah, telah datang ini siapa? Belum jelas. Ya. Terus syarat yang keempat yaitu wadha, disengaja dengan menggunakan bahasa Arab. Lah, ini disengaja dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ja'a zaitun ini kenapa saya saya beri contoh kalam secara sempurna yang sudah kalam, karena ja'a zaitun ini sudah memenuhi 4 syarat kalam tadi, yaitu lafadz, murakkab, mufid, wadha. Lah, kita lihat slide pinggirnya. Contoh yang belum kalam. Lah, contoh yang belum kalam ini ja'a. Ja'a ini belum memenuhi 4 syarat. 4 syarat tadi kan lafadz. Ini memang sudah lafadz, memang bahasa Arab, tapi belum murakkab, belum mufid, ya. Belum dari 2 kalimat atau lebih dan belum memiliki arti secara sempurna. Itu contoh-contoh kalam. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Macam-macam kalam. Setelah kita membahas apa itu kalam, syarat-syarat kalam, kita memasuki macam-macam kalam. Jadi kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti benda, kata benda. Semua benda di dunia ini dinamakan isim. Lalu kalimat fi'il, yaitu semua kalimat yang memiliki arti kata kerja. Dan huruf adalah kata penghubung. Ya, jadi kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Kata benda, isim itu kata benda, terus fi'il itu kata kerja, dan yang terakhir huruf itu kata penghubung. Lah, kita kan sebagai orang Indonesia ini, kita seharusnya sih tidak tahu apa itu. Gimana kita tahu kalimat itu kalimat isim, sedangkan kita orang Indonesia tidak tahu artinya. Lah, yang saya cantumkan di sini kan artinya. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti benda. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti kata kerja. Jadi kita orang di Indonesia tidak tahu, apalagi bahasa Arab. Saya sendiri juga kurang paham. Lah, bagaimana caranya kita tahu ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, ini kalimat huruf? Yaitu dengan cara mengetahui tanda-tanda kalimat. Nah, tanda-tanda kalimat isim. Ya, jadi supaya kita tahu itu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, kita harus tahu tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama, kemasukan tanwin. Yang kedua, kemasukan alif lam. Yang ketiga, kemasukan jar. Yang keempat, dibaca jar. Yang pertama, kemasukan tanwin. Setiap lafadz yang akhirnya bertanwin, contohnya madrasatun, lah itu dinamakan kalimat isim. Jadi kita tidak usah mencari artinya lagi,
kan artinya madrasatun sekolah. Lah sekolah kan kata benda. Ya, jadi kalimat isim. Kita tidak usah mencari artinya. Ya, kita cari tanda-tandanya saja. Yang pertama kemasukan tanwin. Contoh madrasatun. Lah, setiap lafaz yang akhirnya ditanwin, tanwin itu tun tantin itu tanwin. Itu sudah dipastikan kalimat isim. Ya, yang kedua adalah kemasukan alif lam. Contohnya al-ma'hadu. Nah, setiap lafaz yang berawalan dengan huruf alif lam, maka kalimat itu dinamakan kalimat isim. Yang ketiga kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada 10 ya. Fi, min, ila, an, ala, fi, ruba. Lah fi ini setiap lafaz yang kemasukan huruf jar, maka dinamakan kalimat isim. Fil madrasati. Terus tanda yang terakhir adalah dibaca jar. Contohnya seperti yang ketiga tadi. Jadi kalau kita bingung-bingung mencari arti di kamus, apa itu kalimat ini dinamakan kalimat apa, tidak usah repot-repot. Kita hanya cukup mengetahui tanda-tandanya saja. Jika kalimat itu diakhiri dengan tanwin, atau kalimat itu diawali dengan alif lam, atau kalimat itu kemasukan huruf jar, atau kalimat itu dibaca jar, maka sudah dipastikan itu kalimat isim. Ya, itu tanda-tanda kalimat isim. Terus lanjut tanda-tanda kalimat fi'il. Ya, tanda-tanda kalimat fi'il juga ada 4. Yang pertama adalah kemasukan qad. Contoh qad, qoma. Setiap lafaz kok ada ya, kok ada qadnya, itu dinamakan kalimat fi'il. Lanjut kemasukan huruf saufa. Contoh saufa yaqumu. Sama seperti yang kemasukan qad tadi, ketika ada saufanya maka kalimat itu sudah dipastikan kalimat fi'il. Terus yang ketiga kemasukan sin. Contohnya sayaqulu. Seperti di Quran sayaqulu, lah itu sayaqulu sufaha. Sayaqulu itu kalimat isim. Terus as-sufaha itu kalimat sayaqulu itu kalimat fi'il karena kemasukan sin tadi. Terus sayaqulu as-sufaha'u. As-sufaha itu kalimat isim karena ada alnya. Ya, jadi kan kita enak kalau sudah tahu tanda-tandanya. Saya nggak tahu artinya apa sayaqulu sufaha itu, tapi saya tahu tanda-tandanya, dan sayaqulu itu berarti kalimat fi'il dan as-sufaha itu kalimat isim. Lanjut kalimat huruf. Kalimat huruf ini huruf saja, tidak ada tanda-tandanya. Lanjut, tadi kan saya menjelaskan bab kalam dan bab i'rab. Bab kalam sudah selesai, kita masuk pada bab i'rab. I'rab adalah perubahan akhir suatu kalimat. Kuncinya di sini. I'rab adalah perubahan akhir suatu kalimat. Karena beda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahannya secara lafaz maupun dikira-kirakan. Contoh ja'a zaidun. Lah, apa sih i'rab itu? I'rab itu perubahan akhir suatu kalimat. Dun ini loh. Lah, akhir kalimatnya ini dal, huruf dal. Lah ini kita baca dun apa baca din apa baca dan. Nah, ini kan kita tidak tahu, itu namanya i'rab. Ya, i'rab tadi menjelaskan suatu kalimat yang karena beda-bedanya amil. Beda-bedanya amil itu maksudnya apa? Amil itu huruf sebelum, nah ini sebelum zaid. Seperti ja'a, ra'aitu dan marartu. Ini beda-bedanya amil. Ya. Yang pertama ja'a zaidun. Ya. Ketika zaid, lafaz zaid itu kemasukan ja'a, maka dibaca dun. Lah, ketika zaid ini, lafaz zaid ini kemasukan ro'a itu, maka dibaca dan. Selanjutnya ketika marortu, zaid ini kemasukan lafaz marortu, namanya amil marortu. Lah ini dibaca zaidin. Lah ini yang dinamakan i'rab, perubahan akhir suatu kalimat. Baik perubahannya secara jelas maupun dikira-kirakan. Lah ini saya memberikan contoh 2. Yang contoh secara jelas itu sudah jelas lafadznya. Maksudnya jelas itu apa? Sudah jelas dibaca dun, sudah jelas dibaca dan, sudah jelas dibaca din. Nah, sedangkan contoh yang sebelah kanan yaitu contoh secara dikira-kirakan. Nah, dia ja'a al-qadi. Ro'a itu al-qadi juga.
dan marartu al bil qadhi. Lah ini qadhi ini kan sama semuanya. Lah ini maksudnya yang dikira-kirakan. Lah tadi kan jaa kan ketika kemasukan zaid ketika kemasukan jaa itu di irobi atau dibaca don. Lah ini kok dibaca sukun. Lah aslinya qadhi ini ketika kemasukan jaa al qadhi yu, ra'aitu al qadhiyah, marartu bil qadhiyyi. Lah itu maksudnya dikira-kirakan itu seperti itu. Kenapa kok nggak langsung dimunculkan saja? Nah itu nanti dibahas oleh ilmu shorof. Ya, jadi setelah bahas i'rab kita macam-macam i'rab. Nah, macam-macam i'rab ada 4. Yang pertama rofa, nasab, 2 nasab, 3 jar, dan terakhir yaitu jazm. Rofa adalah yang akhir kalimatnya identik dengan harokat dhamma. Lah pokoknya kalau akhir kalimatnya itu dhamma sudah dipastikan itu i'rab rofa. Contoh jaa zaidun. Lah dun ini i'rabnya i'rab rofa karena identik dengan harokat dhamma. Yang kedua yaitu i'rab nasab. Nasab yaitu yang akhir kalimatnya identik dengan harokat fathah. Contohnya ra'aitu zaidan. Nah zaidan ini kan harokatnya fathah, berarti itu dinamakan i'rab nasab, identik dengan harokat fathah. Tapi gak harokat fathah doang, sama seperti rofa tadi, gak harokat dhamma doang, tapi identiknya dengan harokat dhamma kalau rofa, sedangkan kalau nasab harokat fathah. Lanjut jar. Jar adalah i'rab yang akhir kalimatnya identik dengan harokat kasroh. Contohnya marartu bi zaidin. Lah din di sini dinamakan i'rab jar karena apa? Karena identik dengan harokat kasroh. Yang terakhir yaitu jazm. Jazm adalah i'rab yang akhir kalimatnya identik dengan harokat sukun. Contohnya lam yakum. Kum di sini, mim di sini kan sukun. Lah itu dinamakan i'rab jar. Kenapa kok dinamakan i'rab jar? Karena akhir kalimatnya itu identik dengan huruf harokat sukun. Ya, jadi pada intinya i'rab ada 4: rofa, nasab, jar, dan jazm. Lah rofa itu pokoknya titan-titanannya apa titan-titanannya itu? Pokoknya titan-titanannya itu rofa itu pokoknya harokatnya dhamma. Ya, nasab itu fathah, jar itu kasrah, sedangkan jazm itu sukun. Ya. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya presentasi tersebut. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya juga masih belajar, Pak. Saya mohon bimbingannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.